Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Pembahasan kita hari ini adalah surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah berada pada urutan ke-99 dari jumlah 114 surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah. Tahukah kalian apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah adalah surat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nisa. Nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang berarti goncangan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Marilah kita membaca surat Al-Zalzalah dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Setelah kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah, lalu apa sih isi kandungan surat Al-Zalzalah? Pada ayat 1 dan kedua menjelaskan gambaran hari kiamat, yaitu ketika bumi digoncangkan dengan goncangannya yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang dimaksud dengan semua itu adalah seluruh bumi, baik berupa lahar yang pijar, barang tambang, timbunan harta maupun bangkai, termasuk pula orang-orang yang telah terkubur di dalamnya. Ayat ketiga diceritakan bahwa setiap orang yang menyaksikan akan mendapatkannya sangat jauh berbeda dengan peristiwa-peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Secara rasional, mereka tidak akan dapat mengetahui apa penyebabnya, sehingga mereka bingung dan tercengang lalu berkata, apakah gerangan yang terjadi pada bumi ini? Pada ayat keempat, ini memberikan bahwa bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah atas segala perbuatan manusia, baik perbuatan yang terpuji maupun tercela yang pernah dilakukan di muka bumi. Bumi merupakan salah satu saksi di akhirat kelak yang akan memberikan segala perbuatan manusia selain tangan,
kaki, maupun kulit manusia itu sendiri atau saksi-saksi lainnya. Ketika itu manusia tidak akan mungkin mengelak dari kenyataan. Ayat kelima, bumi dapat menjadi saksi karena Allah memerintahkannya untuk berbicara dengan pembicaraan yang dipahami oleh manusia saat itu. Tidak ada yang mustahil sedikit pun jika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk menjadikan bumi dapat berbicara dengan pembicaraan yang dipahami oleh manusia ketika itu. Akan membangkang ketika diperintah untuk berbicara dan tidak akan berdusta ketika berbicara. Karena bumi adalah makhluk Allah yang senantiasa tunduk kepada Allah. Maknanya adalah manusia bangkit dari kuburnya menuju tempat dibukanya catatan seluruh amal dan penghisaban atau perhitungan amalan. Mereka berkelompok sesuai jenis amalannya. Orang yang beramal soleh berjalan menuju sisi kanan dengan wajah putih berseri-seri dan penuh ketenangan. Adapun orang yang beramal buruk, mereka akan berjalan menuju sisi kiri dengan wajah hitam legam dengan penuh ketakutan. Ayat ke-7 dan ayat ke-8 bahwa sekecil apapun amalan manusia di dunia, niscaya akan mereka saksikan kelak di hari akhir. Hari ini menunjukkan sangat detailnya penampakan catatan amalan dan perhitungannya. Setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan dari ibu guru tentang surat Al-Jazalah dan isi kandungannya, maka sudah semestinya kita membiasakan diri dengan petunjuk Allah yang terdapat dalam surat Al-Jazalah tersebut. Beberapa perilaku yang diajarkan oleh surat Al-Jazalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Yang kedua, selalu berdoa untuk dijauhkan dari musibah. Yang ketiga, memperbanyak berbuat kebaikan dimanapun berada. Yang keempat, menghindari maksiat dimanapun berada. Yang kelima, tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Yang keenam, bersemangat dalam melakukan kebaikan kecil maupun besar. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk. Baca alhamdulillah.